tingkatnya. Nah, jadi dia pun juga para anak ini juga ada adaptasinya sama kelompok gitu. Nggak mesti satu-satu itu aja, misal temennya ada sosialisasinya juga gitu kan, dia bersama mereka. Nah, Menurut kakak sendiri atau lebih sanggar nih biar adik-adik yang mudah ingat tari sekapus itu kalau untuk tari Skapusiri sendiri ya, kita ngajarin itu dari pergerak. Misalnya dalam satu kali pertemuan itu kan tari Skapusiri itu ada bagian-bagiannya. Pertama bagian yang duduk, terus bagian berdiri, sama endingnya kan duduk lagi. Nah itu kita kasih materinya itu per tahap. Jadi misalnya pertemuan yang pertama dikasih 6 gerak atau 5 gerak. Nah, dan nanti di pertemuan selanjutnya diulang dulu geraknya. Sudah dia lancar ditambah lagi geraknya gitu. Jadi ada per tahap gerakan, enggak langsung plek satu tari itu langsung penuh. Jadi untuk proses dalam satu tarian itu bisa menghabiskan kurang lebih, mungkin kalau anaknya cepat nangkap bisa sekitar 3 minggu, 4 minggu atau 1 bulan ya. Nah tapi kalau misalnya lama juga proses tarinya, ada 3 bulan, 2 bulan. Dan juga kak, kan tari Skapusiri ini kan untuk nyambut tamu dan nah apakah di setiap gerakan Skapusiri itu ada kayak simbol dari geraknya. Kalau di Skapusiri ada yang pertama itu ada gerak sembah. Gerak sembah itu kan simbolnya, namanya kita untuk menyambut tamu, jadi kita menghormati tamu ya, gerak sembah. Terus tari Skapusiri itu juga sebagian geraknya diambil dari gerak wanita dalam berhias, ada masang cincin, masang gelang, pasang anting ya, terus ada yang bermake up, bisa masang alis, terus pasang lipstiknya, bedaknya seperti itu. Nah itu menggambarkan bagaimana keanggunan wanita di Provinsi Jambi. kalau dalam berpakaian misalnya tari Skapusiri nih itu boleh nggak kalau pakai baju biasa nih kayak gitu, atau kan perlu pakai ada perlengkapan kayak kan ada biasanya warna Kalau latihan tuh kita tidak pakai baju yang aslinya ya, kecuali pas nampil. Kalau tampil itu kalau kainnya namanya kain songket Jambi, terus bajunya baju kurung Jambi, baju adat itu. Terus ada mahkotanya, ada cempako, bunga-bunganya ada cempako, kembang goyang, lalu ada turai melatinya, turai pandan seperti itu. Terus ada gelangnya di sini, gelang yang bulat itu di sini ada 2. Terus di sini ada gelang untuk di tangan itu gelang burung namanya. Jadi gelangnya emang betul seperti burung, ada paruhnya ya, muncungnya gitu. Nah di sini jadi ini lengan ya. itu fungsinya sebagai penghiasnya atau ada makna tersendiri di balik baju-baju itu? Kalau itu sepertinya kakak kurang tahu juga ya, mungkin filosofinya itu menggambarkan ya kebiasaan masyarakat Jambi, terus keanggunan wanita Jambi gitu kan. Terus tari Skapusiri ini juga kalau misalnya ditampilkan itu ada yang megang payung sama tombak. Nah itu yang megang itu laki-laki, Wajib laki-laki yang megang tombak itu biasanya ada sebelah kanan dan kiri sama payung satu. Terus kalau di Jambi ini kak, menurut kakak banyak nggak yang kayak warisan ya, maksudnya tuh kayak pelestariannya tuh, apakah anak-anak muda sekarang kakak tuh mau nggak mempelajari kayak tari Skapusiri dan muda nggak masuk itu? Kalau pelestariannya, tari Skapusiri ini berkembang dari tahun sekitar 1960-an.
mengetahui aja tradisi yang ada di wilayah kita setempat. Apalagi di generasi anak muda sekarang udah masuknya gadget, terus informasi teknologi yang canggih, ya enggak, terus belum lagi yang anak-anak kan lebih hobi main gadget kan daripada nge-scroll sosial media, ya kan. Nah, jadi budaya itu seharusnya tetap kita lestarikan, walaupun kita nggak bisa melakukannya, setidaknya kita tahu ini loh tradisi Jambi, salah satunya tari kapusi bentuknya seperti ini. Itu salah satu bentuk pelestarian juga. Tidak hanya kita harus menarikan itu, enggak, tapi salah satu kalau misalnya kita tahu tentang informasi itu, misalnya informasi tadi itu salah satu bentuk dari pelestarian. Di sini kan banyak kan adik-adik, mulai kalau di sini belajar tari-tari kayak gitu tuh diwajibkan nggak? Atau kayak misalnya dari pelatihnya ngasih, misalnya ini kelompok ini tari kapusi ini Pembagiannya. Jadi kita saya ngajar di hari Jumat nih. Jadi kelas Jumat itu ada kelas pemula. Kelas pemula itu tadi ada, kalau kelas pemula ini khusus basic tari. Misalnya lenggam, joget. Nah, jadi tariannya hanya menggunakan gerak itu tadi, basic. Nah, terus yang ada kelas becimut itu udah bisa diarahkan ke tarian. Nah, itu ada dikasih tari itu menggunakan properti. Terus kelas remaja juga ada seperti itu, remaja yang pemula juga diajarkan dulu dari basicnya. Nah, terus kalau kita di sekitar Bayu itu setiap akhir dari pertemuan, misalnya hari ini jam terakhirnya itu semua anak-anak ini menarikan tari kapusi baru pulang seperti itu. Oh, berarti memang dibudidayakan di sini. Ya, benar, diajarkan, wajib semua kelas harus tahu tari kapusi. Dari anak-anak yang pemula tadi, yang cimut dan remaja itu tadi, tetap diajarkan tari kapusi. Tari kapusi itu salah satu tari wajib yang ada